Pernahkah kalian berpikir tentang kehadiran kalian di hidup seseorang atau tujuan hidup kalian di hidup kalian? Halo, perkenalkan saya Yuel Yuda Narendra dari Prodi Matematika Sanata Dharma. Dan kali ini kita akan membahas agama dan eksistensial. Jadi eksistensialisme itu sendiri lebih menekankan kepada kehadiran seseorang terhadap hidupnya, terhadap kelompoknya ataupun ya masyarakat yang besar. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan lebih sharing dengan pengalaman pribadi saya tentang kematian. Saya punya pertanyaan, yaitu kenapa kita dilahirkan kalau ujung-ujungnya kita semua akan mati. Pertanyaan ini muncul karena pengalaman pribadi saya, teman-teman terdekat saya, orang-orang yang saya cintai belakangan ini banyak yang meninggal dunia. Dan saya banyak baca berita di internet, itu pun banyak yang meninggal dunia juga, entah dibunuh, entah bunuh diri. Nah, tentang kematian itu sendiri, saya nggak sendiri ya yang punya pemikiran seperti itu. Teman-teman saya yang di belakang saya ini juga pun berpikir seperti itu. Saya sempat berbicara dengan teman-teman saya juga tentang kematian, kenapa kita dilahirkan, kenapa kita meninggal, kenapa kita dilahirkan kalau ujung-ujungnya kita akan meninggal. Saya berbincang kepada teman-teman saya tentang itu, dan pertanyaan itu belum bisa dijawab hingga sekarang. Tapi dari pengalaman saya, dari hasil perbincangan saya dengan teman-teman saya, itu saya bisa menarik kesimpulan. Mungkin apa yang kita lakukan saat ini bukan semata-mata tidak berguna, tapi bagaimana caranya kita meninggal itu lebih dihormati. Jadi maksudnya gimana? Misal, jadi seperti ini. Ada dua orang dengan dua kepribadian yang berbeda. Yang satu dia gak ada kehidupan, dia penyendiri, introvert dan segala macam. Intinya dia tidak punya teman, dia tidak punya kelompok-kelompok yang bisa mendukung dia untuk bertumbuh. Orang yang satunya lagi di sebelah, satu orang lagi adalah sebaliknya, dia bergaul, dia banyak teman, dia ikut kelompok-kelompok yang membantu dia bertumbuh lebih baik, dan ya keduanya menjalani kehidupan dengan cara yang berbeda. Apakah mereka mati dengan cara yang berbeda juga? Mati di sini ya itu bagaimana dia pas saat dikuburkan itu. Ya, berbeda. Orang yang tidak bersosialisasi atau mencari teman, mungkin dia orang yang mau bersosialisasi, orang yang tidak mau bersosialisasi, dia akan mati dengan kata maaf ya, kesendirian. Dia tidak ada teman yang datangi kuburannya, itu mungkin akan terasa sedih. Tidak mungkin di dunia ini ada orang yang mau mati sendirian. Di sisi lain, orang yang dia bersosialisasi, dia punya banyak teman, dia dihormati di kelompok-kelompoknya, dia mati dengan cara yang bukan menyenangkan, mungkin lebih respect. Dia banyak teman yang datang ke kuburannya, banyak ya. Nah, satu orang yang lagi yang dia bersosialisasi, dia punya banyak teman, dia meninggal dengan banyak orang yang dicintainya menangisi dia. Mungkin banyak orang yang ingin mati seperti orang yang satu ini. Nah, jadi pertanyaan saya yang mengenai kenapa kita dilahirkan lalu ujung-ujungnya meninggal, ya tujuannya itu. Mungkin buat kita perubahan kecil itu tidak berarti bagi kita, mungkin bagi orang lain itu sangat berarti. Ibarat kata, sampah kita mungkin adalah harta seseorang. Dan tentang kematian juga, itu bukan tentang berapa penting kita terhadap hidup mereka, tapi berapa banyak dampak yang kita berikan kepada kehidupan mereka. Jadi selama kita masih hidup, berbuat baiklah dan menyebarkan bahasa sekarang adalah positive vibes. Jadi jangan mudah menyerah, jangan pesimis, tetaplah menyebarkan aura yang positif kepada orang-orang, tetaplah bersosialisasi.
Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih.